Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran daring hari ini, kita akan belajar untuk menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi terbagi menjadi 10 macam. Nah, nanti kita akan bahas semuanya, kita kupas semuanya dalam video ini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Sebelumnya kita pahami dulu kata perincian, mengkonkretkan sama konkret ya. Apa itu kata konkret? Konkret dalam KBBI bisa diartikan sebagai nyata, benar-benar ada. Nah, kalau mengkonkretkan itu apa? Kalau mengkonkretkan itu menjadikan, menjelmakan, merealisasikan, mewujudkan. Nah, kita lihat ini ada kata merealisasikan. Kita tahu kalau arti real itu kan sama dengan nyata. Sampai sini kalian pasti paham kan ya? Nah, kalau perincian itu berarti menyebutkan atau menguraikan sampai ke bagian terkecil. Jadi emang diceritain, emang dideskripsiin, digambarkan secara detail. Kita lanjut ke contohnya ya. Nah, di sini ada kalimat. Kalimatnya itu ibuku orang yang sangat baik. Di sini kan masih belum jelas kalau kata sangat baik itu yang seperti apa. Bisa aja sangat baiknya itu dia suka menolong atau suka memberikan makanan kepada tetangga atau seperti apa. Nah, kita lihat kalimat yang menjelaskan ibu itu orang yang baik adalah seperti ini. Nah, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ini yang dinamakan dengan kalimat perincian untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bahwa sifat ibu sangat baik itu seperti ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang kedua, ada contoh. Ada contoh kalimatnya gini. Koral di Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Nah, ini kan kalimatnya. Kalau kalimat perinciannya itu seperti apa? Kalimat perinciannya itu seperti ini. Berarti kan ini nanti menggambarkan bentuk dan warna dari koral. Ya. Seperti itu. Nah, menggambarkan atau merincikan bentuk dan warna koral yang beraneka itu seperti apa? Seperti ini kita lihat ya. Nah, rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Yang berbagai bentuk dan beraneka warna itu seperti apa? Seperti ini, yang diwarnain kuning ya. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Terus diceritain juga ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, corak biru dan hijau. Nah, itu kan berarti merinci bentuk koral yang indah itu seperti apa? Seperti ini. Kayak gitu. Lanjut, yang kedua ada penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Seperti kita tahu bahwa teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Nah, contoh, seolah-olah kita melihat. Kita ingat kalau melihat itu menggunakan indera penglihatan. Nah, indera penglihatan itu kan menggunakan mata. Kalau mendengar, kita kan pasti menggunakan indera pendengaran, yaitu telinga. Kalau merasakan, kita pasti menggunakan perasa, bisa dari lidah atau dengan kulit. Seperti
seperti itu. Nah, ini ada contoh. Seolah-olah kita melihat itu yang seperti apa? Dilihat ya, pantai panjang dengan pasir putih. Kita tahu kalau pasir itu panjang, terus ada pasir putihnya itu gimana? Pasti kita kan melihat dulu bahwa di pasir itu di pantai itu pasirnya putih. Seperti itu. Pasti kan kita menggunakan indera penglihatan. Nah, yang kedua yaitu seolah mendengar. Berarti kan menggunakan indera telinga. Kalau debur ombak pantai, kan kalau debur itu kan menimbulkan suara. Berarti ini termasuk ke dalam indera pendengar, yaitu seolah-olah si pembacanya itu mendengar. Yang ketiga ada seolah merasakan. Nah, yang seolah merasakan itu kan tadi menggunakan indera perasa, boleh dari lidah atau dari kulit. Seperti itu. Ini kan udara. Udara sangat terasa segar. Kita tahu udara terasa segar pasti kan dirasakan oleh tubuh kita. Seperti itu. Nggak mungkin dirasakan oleh bukan dirasakan atau dilihat. Nggak mungkin kan udara segar itu nggak bisa dilihat. Pasti dirasakan dengan kulit. Dengan indera perasa tentunya ya. Selanjutnya, nah, yang ketiga itu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Berarti ini kata-kata yang huruf depannya menggunakan huruf K, huruf P, dan huruf S. Nah, kita lihat ya. Fonem. Ini harus kalian catat sebelumnya ya. Sebelum dari materi ini pun dari materi yang sebelumnya harus dicatat. Karena nanti kalian bakal belajar dari PowerPoint yang sudah ibu buat, karena kalian kan belum dapat buku paket seperti itu. Nah, di sini ada kalimat Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Kita lihat penjelasannya. Menasal N ini bukan men dibacanya, tapi menasal plus pesona. Huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Nah, kita tahu ya, kalau memesona itu kata dasarnya adalah pesona. Diubah karena bertemu dengan menasal. Diubah menjadi memesona karena bertemu dengan menasal seperti ini. Nah, jadi ada aturannya. Yang pertama, kalau huruf keduanya itu ini huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, O. Nah, kalau ketemu huruf vokal berarti si kata ini bakal luluh, bakal lebur, jadi memesona. Kalau ditambahkan menasal. Kalau sesudahnya bukan huruf vokal berarti tidak luluh. Gitu ya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini ada penulisan kata berawalan menasal yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Lebih gampang kalian nyebutnya dengan KTSP. Nah, fonem. Fonem itu tadi apa? Fonem adalah suatu bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Jadi fonem itu satuan bunyi. Ingat ya, fonem itu satuan bunyi.
Nah, fonem KPTS luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Misal, memengaruhi. Menasal, kita lihat dulu kata memengaruhi, kata dasarnya itu apa? Yaitu pengaruh ditambah menasal jadi memengaruhi. Kenapa? Ini luluh itu maksudnya apa sih? Luluh itu maksudnya lebur gitu. Jadi si pengaruh, si huruf P ini luluh jadi mengaruhi. Jadi bukan mempengaruhi tapi memengaruhi. Karena luluh yang tadi ya. Terus juga ada memesona. Kita lihat tadi huruf kata dasarnya itu pesona. Bertemu dengan apa tadi? Yang fonem seudah huruf vokal jadinya memesona. Terus mengarantina juga sama dan sebagainya. Terus ada juga fonem yang tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan, misalnya memprakarsai, mengkriminalisasi. Nah, ini kenapa tidak luluh? Seperti Ibu bilang tadi, kalau si huruf seudah kata SP ini huruf vokal, berarti itu bakal luluh. Kalau bukan huruf vokal kan berarti kecuali dari A, I, U, E, O. Nah, berarti huruf-huruf seperti B, C, D, F, G, H, yang dan lain-lain itu tidak akan luluh. Contohnya ini ada memprakarsai. Memprakarsai, terus mengkriminalkan. Kan ini kriminal. Huruf kedua dari K itu apa? R, berarti kan ini tidak akan luluh. Nih, bentar ya. Nih, huruf kedua sudah. Ini kan kata dasar. Kata dasarnya itu kriminal. Nah, ini prakarsa. Jadi, nggak akan luluh. Kenapa? Karena huruf keduanya, huruf kedua ini, huruf kedua dari prakarsa itu kan R. Ini juga sama R. Jadi, nggak akan bisa luluh. Kayak gitu. Ngerti ya? Selanjutnya. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Misal mempertaruhkan, memperluas. Nah, gitu. Ini kita jangan anggap aja yang ini ya. Yang ini nih, carilah jangan dianggap. Kita fokus aja ke yang ini. Yang fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti kata berimbuhan yang berawalan dengan KPTS sama kayak yang tadi, yang sebelumnya. Jadi nggak akan bisa lagi kalau si huruf keduanya yaitu dari KPTS. Contohnya nih, mempertaruhkan. Taruh, berarti kan memperluas juga nggak bisa. Tuh, jadi kan luas. Kan kita lihat aja kata dasarnya apa. Nah, selanjutnya ada yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Tahu sinonim itu apa? Sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca sendiri sinonim itu pengertiannya seperti apa. Oke? Kalau kalian lebih ingin tahu bahwa sinonim itu terbagi menjadi beberapa macam, itu lebih dibahas jika kalian kuliah kebahasaan ya, kayak gitu. Kalau untuk yang sekolah pasti kita ngebahasnya tentang sinonim, antonim, kayak gitu aja. Nah, Ibu bacain ya. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bahasa yang lain. Ya, gitu. Sinonim bisa juga diartikan sebagai padanan kata atau kata yang memiliki makna yang sama.
Jadi satu kata nih, tapi maknanya itu bisa bermacam-macam. Atau satu kata tapi ya artinya itu, tapi beda katanya. Nih ada contohnya. Katanya itu indah, sinonimnya itu apa? Elok, permai, molek. Terus ada juga mengherankan. Sinonimnya gimana? Mengagumkan, memukau, fantastis. Sampai sini ngerti? Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan itu apa? Kata depan itu ada 4. Di, dari, pada, dan ke. Pasti kalian tahu kalau kata-kata ini ya tidak akan muncul pada awal kalimat atau pada awal paragraf sebaiknya. Namun jika kalian menulis teks ini, kalian diharapkan gitu untuk tidak mencantumkan kata-kata ini di awal kalimat atau di awal paragraf. Kenapa? Karena kaidahnya itu penulisan si kata-kata ini pasti sesudah atau sesudah kalimat yang ingin kalian sampaikan atau utarakan. Ini ada contohnya. Drama Tari Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Di lihat ya, di itu nggak disimpan di sini, tapi di sini. Terus ada juga dari kita buat apa ya? Misal sepanjang perjalanan dari Bandung ke Surabaya, ayah tidak mabuk darat. Gitu. Tuh contohnya banyak kok. Contohnya. Tuh salah satunya ya. Terus yang kedua pada. Aduh, ini gimana? Pada hari Minggu bisa kan pada, tapi ya sebaiknya jangan ya. Maksudnya bukan lagu itu. Bukan lagu ya, itu termasuk lagu, cuman lebih baik jangan. Pasti nanti di teks deskripsi banyak tuh kata-kata dari, di, pada, dan ke. Ini mah contoh doang ya. Pada hari itu ayah pergi menonton bola, misal ini ya, dan lain-lain. Ke juga bisa kalian cari sendiri kalimatnya, oke? Nah, kita lanjut lagi. Sudah kita bahas kata depan, bukan kita bahas kata belakang ya. Tapi kita akan bahas tentang penggunaan kata khusus. Nah, kata khusus ini tuh kata apa sih? Bukan kata yang dalam keadaan khusus ya, tapi kata-kata khusus ini sama kayak sinonim, cuman nih disebutin bahwa kata khusus ini tuh, kata khusus ini merupakan sinonim kata umum, tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Kita bahas dulu sebelumnya. Nah, kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencangkup banyak hal. Jadi satu kata itu maknanya jadi bisa banyak. Gitu, enggak terpatok pada satu kata aja, tapi bisa banyak maknanya. Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Hipernim itu apa? Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Berarti kan ingat, banyak kata lain berarti maknanya enggak satu dan luas gitu. Kalau kata umum, ingat aja kalau kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya. Kalau kata khusus pasti sebaliknya. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cangkupan maknanya lebih sempit. Tadi kan khusus itu
lebih luas. Kalau khusus lebih sempit. Kata khusus merupakan sinonim kata umum tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Misalnya, kata keren dan dahsyat. Sinonim kata menarik. Sinonimnya itu kata menarik, tapi ragam tidak formal. Kata keren dan dahsyat ini kan nggak formal. Jadi, kalau khusus, maknanya itu, si atau si katanya itu harus jadi formal. Jadi, diganti dengan kata menarik. Nah, kata umum dan kata khusus seharusnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Gitu ya, ngerti kan? Kalau makna khusus itu, kata khusus itu merupakan sinonim kata umum tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Keren, dahsyat, itu kan nggak formal, diganti karena kata umum jadi menarik. Gitu. Selanjutnya, nih, ada kata umum, kata khusus. Kata umumnya yaitu melihat. Ini termasuk tidak formal. Terus bukan diganti, kalau kata khususnya itu menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan. Ingat, karena lebih formal, jadi bentuknya seperti ini. Karena tadi kata khusus ini harus formal, bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nih, seperti ini. Jadi katanya kalau mau formal dan termasuk kata khusus, kata-katanya seperti ini diganti. Ini kan ada memukul. Memukul itu masih dalam tataran yang tidak formal atau kata umum gitu ya. Kata umum itu memukul. Nah, kata khususnya gimana? Ini ada menghantam, menampar, atau mencubit. Dan masih banyak. Masih banyak, cuman yang termasuk yang lebih dekat padanannya ya 3 ini. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Jadi seudah huruf di nih, si hurufnya itu huruf kapital. Nah, ini ada huruf kapital itu apa? Kalian pasti tahu dari SD, kalian pasti diajarin bahwa huruf kapital itu adalah huruf pertama awal kata. Jadi huruf pertama awal kata itu harus besar. Harus besar sih katanya. Contoh ini ada tempat di Lombok. Tadi kan kita bahas kalau kata depannya itu di. Di ya. Di udah ada. Terus ini Lombok. Lombok itu kan termasuk salah satu kota ya. Kota. Benar kota. Terus huruf depan dari Lombok ini L-nya besar. Nih, lihat L-nya besar. Jadi ini termasuk dalam penggunaan huruf kapital di awal, di huruf kapital dan di. Itu ini ada juga di bagian ini kalau arah pasti di bagian barat. Kalau tempat itu nama tempat atau nama kota atau nama negara kayak gitu. Terus ini ada penggunaan kata depan di dan awal di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, ataupun letak. Sebagian kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping. Kita lihat, ini bentar. Ini di pantai, lihat ada spasi. Di belakang pun juga ada spasi. Di atas ada spasi. Nah, ini
yang namanya kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kayak gitu ya. Jadi itu bisa berpisah, bisa juga bersama. Kayak apa? Nah, lanjut. Nih, ada juga hal ini berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Nah, selanjutnya yang ke-8, mendaftar kalimat bermajas. Ada yang tahu kalimat bermajas itu apa? Kalimat bermajas itu adalah kalimat kiasan. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain, atau bisa juga disebut kiasan. Ini dalam KBBI ya. Jadi majas itu bermacam-macam. Ada hiponimi, terus ada hiperbola, sinekdoke, dan lain-lain. Itu banyak. Tapi yang lebih sering digunakan itu pasti hiperbola. Hiperbola itu apa? Yang tadi melebih-lebihkan. Terus ada juga benda mati yang dianggap hidup, benda hidup yang dianggap mati, seperti itu. Itu namanya majas. Untuk apa sih penggunaan majas ini? Untuk memperindah si teks tersebut, untuk menarik perhatian pembaca. Nih, ada contoh penggunaan majas. Sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti ksatria yang terbuat dari logam. Nah, kita lihat ini namanya majas hiperbola. Kenapa majas hiperbola? Karena ini kan nyeritain tentang badak ya. Badak berjula 1, kulitnya itu tebal, bentuknya nyaris seperti baju ksatria. Kan gak mungkin kalau baju ksatria itu ada terbuat dari dari kulit badak, nggak mungkin kan. Jadi digambarkannya atau dikiaskannya dengan baju ksatria yang terbuat dari logam untuk menggambarkan apa tadi? Kulit dari badak. Tuh. Nah, yang ke-9, penggunaan pilihan kata bervariasi. Variasi itu maksudnya macam-macam ya. Jadi si kata dari teks deskripsi ini bisa macam-macam, bisa banyak, bisa pilihan katanya itu banyak banget. Teks deskripsi menggunakan kosakata yang segar dengan variasi kata yang luas, benar kan? Kalau teks deskripsi ini menggunakan pilihan kata yang banyak banget. Jadi tidak terbatas, tidak terbatas. Jadi bebas kalian berkreasi seperti apa, namun harus tetap menggambarkan secara rinci dan detail, namanya juga teks deskripsi. Nah, ini ada katanya itu indah, elok, molek. Ini kan cuma satu kata ya. Jadi ini kan ada tiga kata nih. Indah elok, permai, molek. Kalimatnya bisa diubah menjadi pantai indah dan permai. Gitu. Jadi kan lebih enak, lebih terasa gitu ke pembaca yang membacanya. Kayak gitu ya, ini hanya satu contoh. Terus kalau kalian bisa mencontohkan yang kedua, silahkan. Misalkan nih, yang ketiga aja ya. Jernih dan bersih. Pantai yang terlihat dasar lautnya yang karena tidak ada sampah berserakan dan bersih. Seperti itu, bisa seperti itu juga. Terserah kalian mau menggambarkannya seperti apa, namun ingat, si kata yang ininya jangan hilang. Kayak gitu. Ini juga kan tidak hilang, indah dan permainya nggak hilang, tetap ada. Nah, ini yang dinamakan dengan bervariasi. Jadi tidak terpatok nih cuma satu aja atau stuck di situ aja, tapi bisa kalimat-kalimat tuh bisa berbeda. Nah, yang terakhir, penggunaan huruf kapital yang tadi udah dibahas kan. Terus ada tanda koma, tanda titik pada teks. Kalau tanda koma sama tanda titik pasti udah tahu. Tapi kita bahas sedikit aja supaya kalian lebih paham. Ini ya.
tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Pantai Senggini berada di Kecamatan Batu Layar, koma, Kabupaten Lombok Barat, koma, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kan dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Nih, unsur kayak gimana? Pantai Senggini berada di Kecamatan Batu Layar, koma. Ini kan ngebahas tentang Senggininya di kecamatan apa. Terus ini ada Kabupaten Lombok Barat, koma. Ini ngebahas unsur apa? Kabupaten. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berarti ini ngebahas tentang unsurnya provinsi. Nah, terus yang kedua, ada tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, koma ini kan si jadi ini biasanya dipakai di belakang. Misal nih, kalian udah menjelaskan tentang beberapa macam paragraf tentang global warming misalkan ya, atau tentang badak bercula satu, tentang kehidupannya. Nah, bla 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 di paragraf terakhir. Jadi badak bercula satu ini badak bercula satu ini harus kita lestarikan dan bla 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 bla. Nah, itu tanda komanya sudah kata jadi pasti ada tanda koma. Atau juga dengan demikian koma bisa kayak gitu. Nah, itu penggunaan dua tanda koma dalam deskripsi. Jadi tadi bisa di antara unsur-unsur, yang kedua bisa juga di belakang kata penghubung. Kata penghubung itu konjungsi ya, kalian ingat. Kata konjungsi itu macam-macam, nanti kita belajar lebih dalam lagi. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang huruf kapital. Huruf kapital ini ada dua ya. Huruf kapital sama huruf pertama unsur-unsur nama geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan, kekhas gitu. Budaya, misalnya ukiran Jepara, sarung Makassar nih kan ukiran Jepara, tulisan ukirannya U-nya tidak besar kan, tidak kapital. Ini juga sarung Makassar, hanya yang unsur geografinya aja. Geografi itu tentang kota atau tentang makanan, tentang negara. Nah, pasti huruf besar kalimat kata pertamanya pasti huruf kapital gitu. Terus ada juga huruf pertama unsur-unsur nama geografi. Nah, ini mah unsur-unsur geografi kayak teluk, benua, jalan. Terus kota Bandung itu kan kota, tapi karena berhubungan dengan Bandung, nama geografi kan ya. Tadi kan Ibu bilang kalau geografi itu bisa menyangkut tentang teluk atau tentang semua pelajaran geografi deh. Contohnya kan belajar tentang benua, selat, terus garis lintang gitulah, pantai atau apa. Nah, itu semua kan berhubungan dengan geografi. Pasti huruf seudahnya juga bakal besar atau bakal kapital. Nih, Teluk Belanga, terus ada Kota Bandung. Si huruf K-nya itu pasti besar. Udah deh. Yang ketiga ada tanda koma dipakai antara unsur-unsur. Udah ya. Terus huruf udah. Nah, sampai sini jika ada yang mau ditanyakan boleh bertanya di WA grup. Jika tidak ada, ya alhamdulillah. Itu karena kalian bisa memahami penjelasan yang Ibu telah sampaikan. Nah, untuk sesudah kalian melihat video ini, kalian diusahakan segera mengerjakan tugas